Halo semuanya, kali ini kita akan membicarakan beberapa tips yang perlu diperhatikan ketika melakukan isolasi mandiri. Mungkin di antara kalian sekarang ada yang melakukan isolasi mandiri, atau mungkin teman, atau mungkin keluarga. Semoga video ini dapat membantu kalian semua. Baik, beberapa tips yang perlu diperhatikan saat melakukan isolasi mandiri ini saya ambil dari buku panduan isolasi mandiri yang dikeluarkan oleh PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Nah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan ketika melakukan isolasi mandiri. Yang pertama, tidak bergejala. Yang kedua, gejala ringan. Yang ketiga, memiliki lingkungan rumah atau kamar yang memiliki ventilasi yang baik. Selanjutnya, kita juga perlu mengenali gejala. Misalnya ada yang tanpa gejala. Misalnya frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigen lebih atau sama dengan 95%. Ada juga yang mengalami gejala ringan, misalnya sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, batuk, demam, mual, diare, atau juga kehilangan indera penciuman dan juga indera perasanya. Nah, alat apa saja yang perlu disediakan di rumah? Yang pertama, termometer atau pengukur suhu, dan yang kedua, oximeter atau pengukur saturasi oksigen. Nah, itu adalah alat yang dianjurkan untuk dimiliki di rumah ketika melakukan isoman. Selanjutnya, ada protokol isoman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tetap di rumah dan kurangi untuk beraktivitas di luar rumah, misalnya pergi berbelanja, ke pasar, ataupun bertemu dengan orang yang berada di kerumunan. Ya. Yang kedua, selalu gunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, cuci tangan. Dan yang kelima, menerapkan etika batuk. Misalnya seperti ini ya, kita tutup mulut ketika kita batuk. Protokol isoman yang perlu diperhatikan lainnya adalah periksa suhu tubuh ketika pagi dan sore hari. Kemudian juga periksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Dan jangan lupa selalu konsumsi makan makanan bergizi seperti buah-buahan, serat, protein, susu, dan juga makanan bergizi lainnya. Nah, selanjutnya, mungkin kita merasa bosan ketika isoman selalu berada di kamar. Maka kegiatan harian yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita perlu membuka jendela kamar supaya cahaya matahari bisa masuk dan juga sirkulasi udara menjadi lancar. Kemudian, yang kedua, berjemur matahari. Perhatikan durasi untuk berjemur ya. 10-15 menit sudah cukup dan antara pukul 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian, rutin cuci tangan dengan air mengalir, gunakan sabun ataupun hand sanitizer. Yang keempat, olahraga ringan. Misalnya senam yang bisa dilakukan 3-5 kali seminggu. Dan yang terakhir, makan bergizi seimbang 3 kali sehari secara terpisah dengan keluarga yang lain. Kegiatan harian lainnya yakni pisahkan cucian kotor dan jangan dicampur dengan pakaian kotor keluarga yang lain. Kemudian bersihkan kamar setiap hari, gunakan APD minimal masker. Cuci alat makan sendiri setelah digunakan. Jangan lupa periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen setiap pagi dan malam. Dan tidur di kamar pribadi terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Begitu ya. Nah, selain aktivitas harian tadi, ada beberapa terapi juga yang perlu dilakukan, yakni perlu mengkonsumsi vitamin-vitamin, misalnya vitamin C, vitamin D, Zn, atau sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jadi penting bagi kita untuk menghubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk bimbingan pemantauan mandiri. Jangan sembarangan mengkonsumsi vitamin, takutnya malah terlalu banyak dan membahayakan diri kita sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk selesai isolasi mandiri? Nah, buat yang tanpa gejala, maka 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif itu udah cukup. 10 hari bagi yang tanpa gejala. Tapi bagi yang memiliki gejala ringan, maka 10 hari isolasi sejak timbul gejala, ditambah 3 hari bebas gejala, atau ya biasa digenapkan menjadi 14 hari, 2 minggu isolasi mandiri. Begitu. Nah, selanjutnya penting bagi yang isoman maupun yang tidak, untuk sering-sering mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan kita bisa memutus rantai penyebaran kuman. Bagaimana caranya? Yang pertama, basahi tangan dengan air, kemudian berikan sabun dan gosok kedua telapak tangan. Gosok juga area punggung tangan, gosok area sela jari-jari tangan, gerakan mengunci tangan,
Gosok area jari memutar. Gosok memutar ujung jari tangan. Seperti ini ya. Gitu. Nah, selanjutnya penting untuk kita ketahui bahwa ada etika ketika kita bersin ataupun batuk, yakni dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Atau jika kita tidak membawa tisu dan tidak ada tisu di sekitar kita, maka kita bisa menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini ya. Jadi jangan sampai bersin kita menular ke orang-orang lain. Selanjutnya, disinfeksi ruangan. Pastikan untuk rutin membersihkan area rumah yang sering disentuh, misalnya gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, dan juga kursi. Kita bisa menggunakan campuran air dengan sabun atau deterjen, ataupun cairan disinfektan khusus, yang saat ini sangat mudah untuk ditemukan. Nah, itu dia beberapa hal penting terkait dengan isolasi mandiri. Kalian juga bisa membaca informasi ini di buku panduan isolasi mandiri yang dikeluarkan oleh PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Like jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Sampai ketemu lagi.